Salam Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa kembali dengan saya, Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan. Bahan renungan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai dengan 28, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 36. Pada minggu ini kita memasuki masa liturgi Minggu Advent yang pertama. Dalam sabda Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus menegaskan supaya orang bersiapkan kedatangan Tuhan dengan menjaga diri supaya tidak syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Dan kemudian Tuhan Yesus juga menasihatkan supaya orang menjaga diri dengan berdoa, seperti dikatakan dalam Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Berjaga-jagalah supaya kamu beroleh kekuatan dan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, masa Advent merupakan masa penantian dan penuh harapan, sukacita, dan pertobatan. Maka suasana hati yang harus dibangun pada masa Advent ini adalah hidup penuh pengharapan, ada sukacita, dan juga ada unsur pertobatan. Maka ada dua sikap pokok yang harus kita hayati selama masa Advent ini. Sikap pokok yang pertama yaitu orang harus menjaga diri supaya tidak syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Bagian yang pertama ini cukup menarik untuk kita renungkan karena kita sadar bahwa kita masih hidup di dunia dan tentu saja tidak semua hal-hal dunia 100% dapat kita lepaskan. Oleh karena apa? Oleh karena kita masih membutuhkan makan minum. Kita membutuhkan istirahat, dan juga kita membutuhkan barang-barang duniawi yang dapat menolong kita bekerja dan membantu pelayanan kita. Seperti misalnya kita mempunyai kendaraan, kita mempunyai komputer, laptop, dan juga kita mempunyai HP, yang semuanya berguna untuk bekerja dan pelayanan kita. Demikian juga kita membutuhkan pesta. Ya, tadi dikatakan pesta dan kemabukan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus juga tidak membenci urusan duniawi dan kepentingan duniawi. Seperti Yesus juga makan dan minum, membayar pajak dalam Matius bab 17 ayat 27. Kemudian Yesus juga menghadiri pesta, seperti pesta perkawinan di Kana yang diungkapkan dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dan Yesus juga ternyata tidak membenci sarana duniawi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga menggunakan sarana seperti kapal atau perahu untuk nyebrang danau dan pergi untuk mengajar umat, seperti diungkapkan dalam Injil Lukas bab 8 ayat 22 dan Injil Markus bab 4 ayat 1. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, penekanan Tuhan Yesus
supaya orang menjaga diri di sini dalam artian dalam penekanan pada kata syarat. Syarat itu berarti penuh atau dalam arti berlebihan. Artinya ialah bahwa ketika orang melakukan hal-hal duniawi, kepentingan atau urusan dunia, kiranya orang jangan berlebihan. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus mengajak kita untuk melakukan hal-hal dunia secara tidak berlebihan. Berikutnya hal yang kedua, dua pokok hal yang pantas kita renungkan pada masa Advent ini, yaitu menjaga diri dengan atau sambil berdoa. Kita semua tahu bahwa berdoa merupakan upaya kita untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan Allah. Dan dengan berdoa dapat meringankan beban kita hidup di dunia ini. Kemudian dengan berdoa kita juga dikuatkan, diteguhkan seperti diungkapkan dalam Injil Lukas bab 26 ayat 36. Dikatakan bahwa berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Artinya dengan berdoa membuat kita kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari sabda Allah yang kita dengarkan pada hari ini, kiranya ada beberapa hal atau niat yang harus kita bangun sebagai upaya kita untuk menunjukkan pertobatan kita pada masa Advent. Hal yang pertama adalah bahwa kita diajak untuk meningkatkan doa-doa kita, entah misa hari Minggu maupun mengikuti misa harian, dan juga berdoa secara pribadi, merenungkan sabda Allah, dan juga secara bersama dalam lingkungan kita masing-masing. Dan hal yang kedua, niat yang pantas kita bangun pada masa Advent ini adalah kita diajak untuk semakin mengasihi sesama dengan bersolidar dengan sesama kita, dengan melakukan aksi Natal dan juga kegiatan iman lainnya. Dan berikutnya adalah bahwa yang ketiga, yaitu ketika kita melakukan pekerjaan itu bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi juga wujud pengabdian kita kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Dan berikutnya yang terakhir adalah bahwa pada masa Advent ini kita diajak untuk mengurangi segala kesenangan yang sia-sia dan segala pekerjaan yang tidak perlu. Akhirnya, selamat memasuki masa Advent. Mari kita menunjukkan pertobatan kita secara konkret, dan demikian maka hidup beriman kita akan semakin berbuah melimpah. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.